lolos dari hukuman mati, namun Ucil harus mendekam di penjara seumur hidup karena membunuh Vina dan Eki di Cirebon. Namun begitu, Ucil rupanya tak kapok seusai membunuh Vina Cirebon. Di dalam penjara Ucil masih bertingkah bak jagoan. Dia bahkan mabuk saat persidangan kasus Vina Cirebon. Rivaldi Aditya Wardana alias Andika alias Ucil merupakan pria kelahiran Cirebon pada 31 Juli 1995. Sejak ditangkap dan dipenjara, rupanya Ucil masih memegang ponsel. Ucil getol menulis status di akun Facebook Evan Aldiano Unyal. Pada akun tersebut, tampak banyak foto Ucil bersama pembunuh Vina yang lain ketika di dalam penjara. Peran Ucil dalam pembunuhan pun dibongkar. Ia diketahui memukul dan menikam dada Eki hingga tewas. Ia juga memukul Vina. Ada yang aneh dari kasus Vina ini. Kalau lo telusuri lebih dalam kasusnya, mereka yang ketangkep itu mengaku tidak bersalah. Jelaslah bang, oke. Menurut pembela mereka itu mengaku bersalah setelah tidak tahan mendapat siksaan fisik dari kepolisian. Dibuktikan dengan muka mereka yang babak belur. Logikanya nih ya, logikanya. Kalau seandainya mereka disiksa habis-habisan supaya ngaku bersalah, kenapa mereka nggak sekalian aja bocorin nama teman mereka? Egi, nama lengkapnya siapa, orang tuanya siapa, tinggal di mana, punya saudara nggak, sepupunya di mana? Gue nggak masuk di akal sih. Setelah gue pikir-pikir cuma ada 3 alasan kenapa hal itu bisa terjadi. 1, si Egi ini nggak punya rumah. Egi ini tinggal di jalan atau di rumah temennya, makanya pelaku yang udah ketangkep nggak bisa ngasih tahu di mana rumah si Egi kan. Kedua, si Egi ini nggak punya orang tua, nggak punya saudara, nggak punya sepupu, makanya pelaku yang udah ketangkep nggak bisa ngasih tahu orang tuanya di mana, sepupunya di mana, saudaranya di mana. Ketiga, si Egi ini baru berteman dengan pelaku yang udah ketangkep itu beberapa hari doang, makanya si pelaku yang udah ketangkep nggak bisa ngasih tahu siapa nama lengkap si Egi. Tapi kalau menurut gua rada janggal sih, soalnya geng, setahu gua ya, kalau geng itu kalau udah berencana melakukan kriminal itu pasti udah solid banget. Mereka udah tahu sifat teman-teman mereka, udah tahu habitnya, udah tahu posisi mereka dalam geng, dan nggak mungkin nggak kenal sama sekali gitu kan. Ditambah lagi kalau geng motor, masa mereka nggak punya foto selfie gitu. Secara zaman dulu kan Facebook kan pasti kalau ada momen-momen kan di foto geng pakai atribut geng gitu, masa nggak ada foto-fotonya gitu kan. Jangan. Menurut kalian gimana? Egi itu nggak punya siapa-siapa di dunia ini, nggak pernah selfie, nggak pernah ngasih tahu nama dia, atau dia anak orang yang berkuasa?